Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 3 akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Putri Rica Santi, NIM 2013-20017, jurusan Ekonomi dari Universitas Muhammadiyah Pontianak Kampus Sintang. Perkenalkan, nama saya Siska Oktaviani, NIM 2013-20026, jurusan Ekonomi dari Universitas Muhammadiyah Pontianak Kampus Sintang. Perkenalkan, nama saya Yeni Rahmawati, NIM 2013-20033, jurusan Ekonomi dari Universitas Muhammadiyah Pontianak Kampus Sintang. Tujuan kami membuat video yaitu sebagai hasil ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil jurnal yang berjudul Kesalahan Penulisan Ejaan pada Brosur Bank di Sintang yang meliputi pendahuluan, metode, hasil analisis dan pembahasan, dan kesimpulan. Pendahuluan. Brosur adalah media promosi iklan yang ditunjukkan agar dapat mengetahui barang atau jasa yang ingin ditawarkan. Tujuan pembuatan brosur supaya dapat menyampaikan informasi dan mempromosikan barang atau jasa yang ingin ditawarkan kepada calon konsumen atau nasabah. Ada banyak jenis media brosur untuk mempromosikan barang atau jasa yang ditawarkan, seperti media internet dan media cetak. Dengan seiringnya kemajuan teknologi informasi mulai berkembang, seringkali bahasa brosur yang digunakan tidak efektif dan tidak sesuai dengan kaidah berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Para penulis brosur menganggap bahwa menggunakan kosakata dari bahasa Indonesia yang dibakukan terkesan kaku dan sulit untuk dipahami oleh masyarakat. Oleh karena itu, pembuat brosur harus lebih luas dalam menguasai bahasa Indonesia agar tidak merusaknya. Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa negara di Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki fungsi yang sangat dominan dalam segala aspek di dalam kehidupan masyarakat. Menurut Oka dalam Musli 2009-108 menyatakan bahwa sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai lambang kebanggaan nasional, lambang identitas nasional, alat pemersatu bangsa, dan alat sebagai perhubungan antar budaya dan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesalahan penulisan ejaan pada brosur. Salah satu contoh brosur adalah brosur tentang bank yang ada di wilayah Sintang, Kalimantan Barat. Penulisan ejaan pada brosur seringkali ditemukan kesalahan pada penggunaan huruf kapital, penulisan kalimat, dan tanda baca. Metode. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif, yang dimana metode ini menggunakan analisis penelitian kualitatif yang merupakan suatu strategi inquiry atau kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan peserta didik untuk mencari dan menyelidiki sesuatu fenomena alam, makhluk hidup atau benda secara sistematis, kritis, analisis, dan logis, yang menekankan pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol maupun deskripsi tentang suatu fenomena. Fokus dan multimetode, bersifat alami dan holistik, mengutamakan kualitas, menggunakan beberapa cara, serta disajikan secara naratif. Teknik analisis data merupakan suatu
suatu metode atau cara untuk memproses suatu data menjadi informasi sehingga data tersebut menjadi mudah dipahami dan bermanfaat untuk digunakan menemukan solusi dari permasalahan penelitian. Baiklah, hasil analisis dan pembahasan akan dibacakan oleh Yeni Rahmawati. Hasil analisis dan pembahasan. Gambar 1. Terdapat kesalahan pada penggunaan huruf kapital. Penulisan yang benar adalah gratis biaya transaksi setiap hari dengan Mandiri Tabungan Bisnis atau gratis biaya transaksi setiap hari dengan Mandiri Tabungan Bisnis. Kesalahan pada penulisan kata di awal frasa yang mana seharusnya menggunakan huruf kapital. Pada penulisan tersebut bukan berbentuk kalimat karena tidak memiliki tanda baca titik di akhir kalimat dan tidak adanya huruf kapital di awal kalimat. Gambar 2. Terdapat kesalahan pada tanda baca pisah. Penulisan yang benar adalah ajukan pinjaman online tanpa jaminan dengan KTP, dapatkan pinjaman 2-20 juta. Penulisan tersebut terdapat kekeliruan di mana tanda baca hubung bukanlah tanda baca yang tepat untuk diletakkan di tengah-tengah karena tanda hubung hanya dianjurkan untuk penulisan tanggal dan lain-lain. Yang tepat untuk memisahkan antara 2-20 juta yaitu menggunakan tanda baca pisah karena tanda pisah yang berarti sampai dengan atau sampai ke. Gambar 3. Terdapat kesalahan pada tanda baca pisah. Penulisan yang benar adalah ajukan pinjaman tanpa agunan di Tunaiku. Pinjaman online tanpa jaminan sebesar 2-20 juta, syarat KTP saja. Penulisan tersebut terdapat kekeliruan di mana tanda baca hubung bukanlah tanda baca yang tepat untuk diletakkan di tengah-tengah karena tanda hubung hanya dianjurkan untuk penulisan tanggal dan lain-lain. Yang tepat untuk memisahkan antara 2-20 juta yaitu menggunakan tanda baca pisah karena tanda pisah yang berarti sampai dengan atau sampai ke. Gambar 4. Terdapat kesalahan pada tanda baca pisah. Penulisan yang benar adalah investasi Anda lebih cepat berkembang dengan suku bunga yang kompetitif dari BJB deposito berjangka. Penulisan tersebut tidak menggunakan tanda baca titik di akhir berarti bukanlah sebuah kalimat melainkan sebuah frasa, di mana setiap frasa itu menggunakan kata di depannya diawali huruf kapital kecuali imbuhan seperti di, ke, dari, dan yang. Gambar 5. Terdapat kesalahan pada tanda baca pisah. Penulisan yang benar adalah periode program 2 Januari sampai 19 Desember 2020. Penulisan tersebut terdapat kekeliruan di mana tanda baca hubung bukanlah tanda baca yang tepat untuk diletakkan di tengah-tengah karena tanda baca hubung hanya dianjurkan untuk penulisan tanggal dan lain-lain. Yang tepat untuk memisahkan antara 2 Januari sampai 19 Desember 2020 yaitu menggunakan tanda baca pisah karena tanda pisah yang berarti sampai dengan atau sampai ke dan penggunaan tanda baca titik 2 dihilangkan. Gambar 6. Pada penulisan tersebut seharusnya menggunakan penambahan konjungsi dan. Penulisan yang benar adalah cara baru belanja di pasar lebih mudah
pakai BRI. Cari pasar terdekatmu di pasar.id. Mudah, cepat, dan aman. Diperlukan konjungsi atau kata hubung untuk memperjelas sebuah kalimat. Gambar 7. Terdapat kesalahan pada penggunaan huruf kapital. Penulisan yang benar adalah layanan pelunasan haji yang dilakukan melalui mekanisme non-tatap muka dan non-tailor. Info lebih lanjut klik di sini. Kesalahan pada penulisan kata di awal frasa yang mana seharusnya menggunakan huruf kapital. Pada penulisan tersebut bukan berbentuk kalimat karena tidak memiliki tanda baca titik di akhir kalimat dan tidak adanya huruf kapital di awal kalimat, dan tanda baca tidak titik 2 dihilangkan. Gambar 8. Terdapat kesalahan pada tanda baca pisah. Penulisan yang benar adalah jam pelayanan kas 09.00 sampai 15.00. Jam operasional kantor 09.00 sampai 16.00. Penulisan tersebut terdapat kekeliruan di mana tanda baca hubung bukanlah tanda baca yang tepat untuk diletakkan di tengah-tengah karena tanda hubung hanya dianjurkan untuk penulisan tanggal dan lain-lain. Yang tepat untuk memisahkan pada penulisan tersebut yaitu menggunakan tanda baca pisah, karena tanda pisah yang berarti sampai dengan atau sampai ke. Gambar 9. Terdapat kesalahan pada penggunaan huruf kapital. Penulisan yang benar adalah menyediakan uang rial dalam berbagai pecahan sesuai dengan kebutuhan Anda. Nilai tukar atau kurs yang kompetitif. Layanan khusus untuk kelompok bimbingan ibadah haji serta biro haji dan umroh. Kesalahan pada penulisan kata di awal frasa yang mana seharusnya menggunakan huruf kapital. Pada penulisan tersebut bukanlah berbentuk kalimat karena tidak memiliki tanda baca titik di akhir kalimat dan tidak adanya huruf kapital di awal kalimat. Gambar 10. Terdapat kesalahan pada penggunaan huruf kapital. Penulisan yang benar adalah limit pinjaman sebesar 50 juta sampai 5 miliar rupiah dan tanda petik yang digunakan dihilangkan. Seharusnya penulisan huruf kapital digunakan di awal kata karena penulisan tersebut adalah frasa. Dalam frasa tersebut tidak terdapat subjek dan tidak memiliki tanda titik pada penulisan brosur. Seperti solusi tetap mewujudkan rumah impian. Selanjutnya, pada penulisan limit pinjaman sebesar 50 juta sampai 5 miliar rupiah seharusnya tidak menggunakan tanda baca hubung, melainkan menggunakan tanda baca pisah dan tanda baca petik yang digunakan dihilangkan. Selanjutnya akan dibacakan oleh PT Rica Santi. Penggunaan huruf kapital. Dari hasil analisis, terdapat kesalahan penggunaan huruf kapital yang masih sering terjadi. Kesalahan terjadi pada penulisan kata di awal frasa. Huruf kapital seharusnya digunakan di awal kalimat, bukan frasa. Penulisan kalimat.
Dari hasil analisis, terdapat kesalahan penulisan pada kalimat. Dalam penulisan kalimat, seharusnya penulisan tersebut diakhiri dengan tanda baca titik, tanda baca tanya, dan tanda baca seru. Jika penulisan tidak menggunakan tanda baca titik, tanda baca tanya, dan tanda baca seru, maka itu bukanlah sebuah kalimat, melainkan frasa. Pemakaian tanda baca. Dari hasil analisis, terdapat kesalahan pemakaian tanda baca titik, tanda baca koma, tanda baca hubung, tanda baca pisah, tanda baca titik dua, dan tanda baca titik. Pemakaian tanda baca merupakan simbol yang tidak berhubungan dengan fonem atau suara, atau kata dan frasa pada suatu bahasa, melainkan berperan untuk menunjukkan struktur dan organisasi suatu tulisan, dan juga intonasi serta jeda yang dapat diamati sewaktu pembacaan. Aspek penggunaan tanda baca yaitu suatu gaya spesifik yang tergantung pada pilihan penulisan. Kesimpulan. Dalam penulisan ejaan pada brosur, seringkali terjadi kesalahan pada penggunaan huruf kapital, penulisan kalimat, dan tanda baca, yang mana penulis harus lebih menguasai bahasa Indonesia yang baik dan benar, sehingga para calon konsumen atau nasabah dapat memahami maksud dan tujuan penulis. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif, yang mana metode ini menggunakan analisis penelitian kualitatif yang merupakan suatu strategi inquiry atau kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan peserta didik untuk mencari dan menyelidiki suatu fenomena alam, makhluk hidup, atau benda secara sistematik, kritis, analisis, dan logis. Baiklah, sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kata-kata kami yang kurang tepat, kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Dan tidak lupa kami mengucapkan selamat tahun baru kepada teman-teman semua.